Kali ini kita akan share tentang tutorial cara mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah Kabupaten Tabanan melalui website eibahtabanankap.co.id. Ada beberapa persyaratan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah akun lembaga atau organisasi yang akan mengajukan permohonan bantuan tersebut. Akun ini kita bisa peroleh di bagian pembangunan Setda Kabupaten Tabanan dengan membawa beberapa persyaratan. Yang pertama adalah KTP pengurus berbentuk JPEG dengan ukuran maksimal 2,5 MB. Yang kedua adalah surat keterangan domisili lembaga yang berformat PDF. Yang ketiga adalah susunan pengurus yang berbentuk PDF. Di 5 file itu kita ajukan ke bagian pembangunan untuk pembuatan account. Nah, setelah kita mempunyai account, kita akan mencoba untuk mengajukan permohonan melalui website eibahtabanankap.co.id. Jadi sebelum itu kita juga perlu persiapkan 3 dokumen untuk kita upload nanti pada saat pengajuan permohonan bantuan. Nah, ketiga dokumen itu adalah yang pertama adalah proposal bantuan yang berbentuk utuh. Itu bentuknya atau format filenya adalah PDF. Yang kedua, ERAB. File ERAB ini berbentuk PDF juga. Yang ketiga adalah surat pernyataan tidak menerima hibah di tahun sebelumnya yang berbentuk PDF. Jadi ketiga file ini harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita login ke eibahtabanankap.co.id. Nah, setelah file itu kita siap dan kita sudah memiliki account, kita sekarang login ke website eibahtabanankap.co.id. Kita ketik di sini, kita contohkan memakai Google Chrome sebagai browser. Kita ketik eibahtabanankap.co.id. Tekan enter. Di sini kita sudah berada di beranda eibahtabanankap.co.id. Jadi langsung kita klik login. Nah, di sini ada username. Kita ketikkan username-nya yang sudah kita dapatkan. Nah, di bagian pembangunan, terus kita ketikkan passwordnya. Terus kita ketikkan kode keamanannya. Di sini kode keamanan yang muncul adalah 96148. Kode ini akan selalu berubah-ubah setiap kita login. Jadi sistem sudah mengatur seperti itu. Kita klik masuk. Sebentar lagi kita akan diarahkan ke beranda dari profil yang telah kita daftarkan. Jadi inilah beranda akun kita. Saya contohkan di sini adalah Desa Adat Belatungan. Desa Adat Belatungan ini terletak di Kecamatan Pupuan. Nah, di sudut kanan atas sudah terlihat profil kita adalah Desa Adat Belatungan. Ini sebagai contoh. Jadi di beranda profil kita ini atau akun kita ini terdapat 3 menu. Yang pertama adalah data permohonan atau data pemohon. Di sini tempat untuk mengedit daripada password yang kita dapatkan. Jadi kita abaikan saja. Anggap kita tidak mengganti password lagi. Terus yang kedua adalah data permohonan. Nah, di sini tempat kita untuk mengajukan permohonan bantuan yang telah kita buat dalam bentuk proposal. Yang telah juga kita siapkan tadi dalam bentuk file. Sedangkan menu ketiga adalah logout. Ini keluar dari akun
yang kita sudah login tadi. Nah, kita sekarang menuju ke menu kedua saja, yaitu di sini kita ingin mengajukan permohonan bantuan. Jadi kita klik data permohonan. Jadi di sini kita klik tambah baru. Nah, kita diarahkan ke dua tab yang perlu kita isi. Yang pertama adalah permohonan bantuan, tab permohonan bantuan. Yang kedua adalah tab proposal dan kelengkapan. Nah, di permohonan bantuan ini ada beberapa tab juga yang perlu kita isi. Yang pertama adalah nama lembaga atau pemohon. Ini sudah otomatis terisi sesuai dengan akun yang kita gunakan login. Jadi ini tidak bisa dirubah lagi. Kecuali kita ke bagian pembangunan lagi untuk melakukan perubahan itu. Jadi kita perlu bersurat seperti itu. Nah, untuk peruntukan kita lihat proposal. Misalnya kita contohkan di sini perbaikan penyengker. Jadi kita ketik peruntukan yang di proposal di sini, misalnya perbaikan penyengker. Nah, terus kategori peruntukan. Nah, di sini terlihat beberapa pilihan. Jadi kita sesuaikan dengan peruntukan pada proposal. Misalnya di sini perbaikan penyengker, tentunya di sini kategori peruntukannya adalah infrastruktur. Kita klik infrastruktur. Nah, jika ini misalnya peruntukannya gong, gamelan gong, jadi di sini kategori peruntukannya mungkin bisa di sarana dan prasarana adat dan budaya. Begitu juga kategori-kategori yang lain bisa kita sesuaikan di sini. Nah, fungsinya di sini adalah kita akan nanti diarahkan proposal kita ke OPD yang kita tuju untuk mengajukan proposal. Jadi sebagai contoh kita sekali lagi di sini adalah perbaikan penyengker. Jadi kita klik kategori pendudukannya infrastruktur. Nah, waktu pelaksanaannya ini misalkan di tahun 2022. Kita rencanakan seperti itu. Terus kecamatan ini sudah otomatis, desanya juga otomatis, dan alamat objek penerimanya ini adalah juga otomatis sesuai dengan profil akun yang telah kita daftarkan. Terus kita ke tab keterangan singkat permohonan. Jadi di sini adalah maksudnya adalah latar belakang dari permohonan bantuan yang kita ajukan. Misalnya kita ketik di sini adalah keterbatasan dana. Terus ke tab selanjutnya adalah koordinat. Jadi kita untuk koordinat ini kita cari Desa Blatungan, tentunya berada di Kecamatan Pupuan. Kita geser titik ini ke Kecamatan Pupuan. Kita cari kira-kira Blatungan. Nah, misalnya di sini. Jadi kita perkirakan saja. Nah, misalnya di sini. Jadi ini hanya perkiraan lokasi objek yang kita mohonkan bantuan. Nah, setelah koordinat itu kita isi, di sini muncul koordinatnya. Terus karena ini adalah proposal
bantuan infrastruktur berupa bagian penyengkar tentunya akan membutuhkan foto 0%, foto fisik 0%. Nah, kita ambil fotonya, foto fisik 0%-nya. Jadi kita harus juga siapkan foto 0% dengan format JPEG dengan ukuran file maksimal 2,5 MB. Perlu kita siapkan fotonya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, ukuran dari foto ini adalah maksimal 2,5 MB. Nah, setelah tab pertama sudah diisi termasuk koordinat, kita lanjut ke tab kedua. Jadi di sini ada nilai usulan. Nilai usulan ini maksudnya adalah RAB. Misalnya nilai usulannya kita ketik 192.500.000 ini sesuai dengan RAB yang ada di proposal. Nomor proposalnya juga ada di proposal. Tinggal ketik. Terus tanggal proposalnya juga ada. Misalnya kita pakai 9 Maret. Ini ada di proposal. Nah, terus file proposal. Jadi di sini dibutuhkan file proposal yang telah kita siapkan tadi. Kita ambil file proposalnya. Kita ke seperti itu. Terus file RAB-nya kita ambil juga. Terus file surat pernyataan. 3 file sudah kita siapkan tadi. Nah, terus artinya ini semua file-file ini sudah kita unggah. Kita lanjut ke tab berikutnya, foto objek. Foto objek juga tadi sudah kita unggah. Itu. Nah, kita periksa lagi di lampiran pendukung. Ini juga sudah terisi. Jadi tab ketiga ini hanya akan muncul ketika kita, artinya peruntukan kita adalah infrastruktur. Nah, hanya membutuhkan foto objek 0% seperti itu. Nah, setelah semua tab ini sudah kita isi, jadi kita tinggal sekarang mengklik tombol simpan. Jadi proses pengajuan ini akan diakhiri dengan mengklik tombol simpan. Nah, kita coba klik tombol simpan. Jadi kita menunggu daripada proses untuk menyimpan proposal bantuan. Nah, ini ada jika kita file proposal kita lebih besar dari 2,5 MB akan muncul seperti ini. Jadi kita perlu kompres lagi filenya. Jadi file proposal ini tidak boleh lebih dari 2,5 MB. Begitu juga file-file yang lainnya. Ini tidak boleh lebih dari 2,5 MB. Jadi kita perlu ambil lagi filenya. Kita kompres dulu biar menjadi 2,5 MB maksimal.
proses-proses ini harus kita lalui. File ini tidak boleh lagi lebih dari 2,5 MB seperti itu. Nah, kita klik simpan. Nah, jika berhasil akan timbul notifikasi seperti ini, akan muncul notifikasi seperti ini, data berhasil disimpan, tinggal kita klik OK. Jadi proses pengajuan dari proposal yang kita buat sudah berhasil. Jadi kita sudah mengupload dari proposal yang kita buat. Nah, di sini terlihat bahwa OPD tujuannya kita adalah Dinas PU Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman. Jadi kita sudah langsung mengirimnya ke sini. Tinggal kita nanti klik tombol kirim. Jadi permohonan perbaikan penyangkar. Nah, ini sudah terisi seperti itu. Jadi langkah selanjutnya adalah mengirim proposal tersebut ke Dinas PU ini. OPD tujuan, Dinas PU Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan. Nah, untuk mengirim tersebut, di sini ada menu dengan garis 3, tinggal kita klik ini. Klik ini. Nah, di sini ada 4. Kalau kita ingin mengedit lagi permohonan kita, tinggal kita klik edit. Nah, kalau kita ingin menghapus, atau membatalkan, kita tinggal klik hapus. Nah, terus yang terakhir adalah kalau ingin kita mengirim, kita anggap proposal kita ini sudah benar, sesuai dengan proposal yang kita buat. Kita tinggal klik kirim. Kirim. Jadi setelah kita klik kirim, maka proposal ini telah kita kirim ke OPD tujuan, yaitu Dinas PU Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan. Jadi itu adalah proses terakhir daripada pengajuan dan pengiriman proposal ke pemerintah Kabupaten Tabanan melalui eibah tabanankap.go.id. Jadi cukup seperti itu tutorial yang kita share. Mudah-mudahan berguna dan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih.